Shalom Awesome Kids, selamat datang di ibadah online kita. Berikut adalah panduan beribadah kita pada hari ini. Yang pertama, adik-adik, mari kita persiapkan diri kita dan pakailah pakaian rapi dan juga sopan. Yang kedua, adik-adik, saat ibadah dimulai jangan tiduran ya, tapi kita mau duduk dengan baik. Jika adik-adik sedang sakit, boleh ibadah di tempat tidur ya. Yang ketiga, adik-adik, mari kita siapkan Alkitab kita. Yang keempat, bagi adik-adik yang sudah bisa menulis, ayo siapkan buku dan alat tulisnya ya. Hal ini berguna untuk mencatat firman Tuhan yang disampaikan pada hari ini. Yang kelima, adik-adik semua ikut menyembah dan memuji Tuhan ya dengan semangat. Yang keenam, adik-adik yang mendengarkan firman Tuhan, kita mau duduk dan jangan jalan ke sana sini ya. Dan juga jangan mengobrol. Yang ketujuh, adik-adik ikut berdoa bersama-sama juga ya. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, Prince and Princesses, Happy Sunday. Kita mau beribadah bersama-sama. Jangan lupa ya untuk follow Instagram kita. Dan jangan lupa kalau mau didoakan adik-adik hubungi email di bawah ini dan juga untuk nomor teleponnya di bawah ini. Dan juga adik-adik jangan lupa follow Instagram kita ya di bawah ini. Oke adik-adik? Adik-adik, yuk kita berdoa sebelum kita memulaikan ibadah kita. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini. Kami memuji Tuhan, kami mau bersorak bagi Tuhan. Tuhan Yesus, pimpin kami supaya kami fokus beribadah. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Kami mau berdoa bersama-sama. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya. Adik-adik, kita mau nyanyikan lagu ini. Yeay! Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Haleluya. Bunga bakung di padang diberi keindahan, satu tak terlupa oleh penciptanya. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Bunga bakung di padang diberi keindahan, satu tak terlupa oleh penciptanya. Yeay! Haleluya! Tepuk tangan! Haleluya, adik-adik, yuk kita nyanyikan lagu ini bersama-sama ya sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Bapa, Engkau sungguh baik. Haleluya. Haleluya, Yesus baik. Bapa, Engkau sungguh baik. Kasih-Mu melimpah di hidupku ya Bapa. Haleluya. Bapa,
sediakan bagiku. Haleluya. Ku naikkan syukurku buat hari yang kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Oh, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Haleluya. Ku naikkan syukurku buat hari yang kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Haleluya. Shalom, princess dan prinsesis yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Selamat hari Minggu adik-adik. Ketemu lagi sama Kak Emen. Senang banget di hari ini Minggu 23 Oktober 2022. Kita sama-sama boleh belajar lagi dari Alkitab kita ya. Nah, sebelum kita buka Alkitab kita, sebelum kita sama-sama belajar, kita berdoa ya. Yuk, matanya ditutup. Bapa yang baik, terima kasih. Sebelum kami belajar dari Alkitab kami butuh Engkau untuk ajarin kami, Roh Kudus untuk tuntun kami, supaya kami ngerti apa yang kami baca, kami menjadi pelaku firman Tuhan yang setia. Di dalam nama Tuhan Yesus yang baik, kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita buka dari kitab Titus, adik-adik, pasal yang kedua, ayat 11 sampai 14. Kitab Titus itu perjanjian baru, sudah hampir di belakang-belakang sebelum Filemon ya. Yuk kita buka Titus 2 ayat 11 sampai 14. Amen baca, tapi adik-adik lihat Alkitabnya ya. Judulnya, Kasih Karunia Allah Menyelamatkan Semua Manusia. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini, dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Oke adik-adik, hari ini tema kita adalah Tuhan yang menguduskan. Kita belajar dari apa yang baru saja kita baca tadi, bahwa Tuhan Yesus itu kan sudah menyerahkan dirinya bagi kita. Dalam bentuk apa sih waktu Tuhan Yesus mati di kayu salib adik-adik? Terus ditulis juga di ayat 14, untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin apa? Yang rajin berbuat baik. Nah, jadi dari apa yang kita baca tadi jelas banget adik-adik bahwa ketika Tuhan Yesus memutuskan untuk mati di kayu salib,
buat adik-adik, buat KMN, buat kita semua, itu tujuannya adalah untuk menguduskan kita. Kenapa harus dikuduskan? Karena kita itu pada dasarnya memang bukan orang-orang yang benar. Kita pada dasarnya bukan orang-orang baik. Kita itu senang dan hobi banget berbuat dosa. Ayo ngaku, ya benar atau enggak? Yang masih nyontek, yang masih suka bohong, yang masih suka ngomong kata-kata kasar, atau juga bentak-bentak, itu semua kan adalah perbuatan dosa, adik-adik. Makanya Tuhan Yesus perlu datang untuk mati di kayu salib dan untuk menguduskan kita, ya. Terus kalau misalnya Tuhan sudah menguduskan kita, kita bisa hidup seenaknya. Oh, enggak dong. Karena Alkitab bilang Tuhan itu menguduskan kita untuk membuat suatu umat yang menjadi milik Tuhan, yang rajin berbuat baik. Rajin loh, bukan sekali-sekali, bukan kadang-kadang, tapi rajin berbuat baik. Ada dua hal nih adik-adik yang kita harus lakukan ketika kita sudah dikuduskan oleh Tuhan. Yang pertama adalah kita harus bersyukur. Iya dong, kalau kita dikasih suatu pemberian kecil aja, kita diajarin untuk bilang apa sih? Terima kasih, ya kan? Apalagi kalau pemberian itu luar biasa mahal, luar biasa besar, luar biasa bagus. Itu terima kasihnya itu kan kayak double-double ya. Terima kasih, terima kasih, terima kasih banget gitu ya. Nah ini yang dikasih sama Tuhan Yesus itu kita udah pasti nggak bisa beli. Mau kita kaya banget, mau kita punya kenalan orang hebat sampai presiden sekalipun, kita nggak akan bisa beli darahnya Tuhan Yesus yang sudah tercurah di kayu salib. Itu pemberian gratis. Makanya kita cuma bisa lakukan apa adik-adik? Bersyukur, berterima kasih sama Tuhan Yesus ya. Yang kedua yang kita lakukan, tadi yang pertama bersyukur. Yang kedua yang kita lakukan adalah kita tidak mau lagi berbuat dosa. Kok gitu Kak? Ya dong, karena kita sudah ditebus, karena kita sudah dikasih pemberian yang gratis, yang cuma-cuma, kita maunya untuk membalaskan kebaikan Tuhan. Cara balasnya gimana? Ya dengan tidak mau lagi berbuat dosa, tidak mau lagi menyakiti hati Tuhan. Kita mau jadi anak-anak yang hidupnya benar, yang hidupnya mematuhi firman Tuhan. Oke, kenapa sih adik-adik kita harus melakukan itu? Ya karena kita kan sudah dipindahkan dari tadinya kita calon warga neraka nih kalau Tuhan Yesus nggak menguduskan kita, tapi kita dipindahin dari calon warga neraka jadi warga kerajaan surga. Oh, itu mahal sekali adik-adik. Makanya kita membalasnya dengan dua hal ya. Yang pertama bersyukur, yang kedua dengan tidak berbuat dosa lagi. KMN perlu banget adik-adik untuk catat. Kenapa? Karena minggu depan kita ada kuis tanggal 30 Oktober. Minggu depan sudah hari Minggu terakhir dan kita ada kuis ya. Kita ada ayat hafalan nih. Ayat hafalannya kita ambil dari kitab Imamat. Imamat itu perjanjian lama, jadi agak jauh ke depan adik-adik. Imamat pasal yang ke-20 ayat 8 ya. Imamat pasal 20 ayat yang ke-8. Demikianlah kamu harus berpegang pada ketetapanku dan melakukannya. Akulah Tuhan yang menguduskan kamu. Sekali lagi ya. Demikianlah kamu harus berpegang pada ketetapanku dan melakukannya. Akulah Tuhan yang menguduskan kamu. Oke? Ayat hafalannya bukan cuma didengar aja, tapi dihafalkan, namanya kan ayat hafalan ya. Kita tutup Alkitab kita berdoa. Bapa, terima kasih kami sudah diingatkan bahwa Engkau Tuhan yang menguduskan kami. Kami mau hidup bersyukur dan kami mau hidup benar meninggalkan dosa. Kami berterima kasih karena Engkau sendiri yang datang untuk membuat kami kudus. Karena kalau dengan kekuatan kami pasti nggak bisa. Karena itu kami butuh Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus yang baik. Haleluya, amin. Selamat hari Minggu ya adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.